Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Pamit Channel. Pada kesempatan kali ini BPC akan mereaction kembali video-video yang mungkin viral dan menarik, serta ada kita bilang sedikit horor ya, bisa jadi horor, terus viral ataupun informasi yang menarik yang ada kaitannya dengan horor. Kita akan lihat di sini dan kita akan bahas bagaimana sebenarnya yang terjadi menurut pandangan BFC. Oke, tonton video sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Gak usah berlama-lama, kita akan langsung saja melihat mereaction video yang pertama. Seorang wanita yang saat itu datang mengunjungi ibunya tak sengaja merekam penampakanannya di dalam rumah ibunya tersebut. Coba perhatikan. Lihat tuh tanda merah. Terekam dengan sangat jelas ada penampakan sesosok Penampakan. Ya, ini lumayan terasa nih ya. Terasa BFC. Cuman kayaknya ada kebenaran sih di video kali ini. Video yang ini agak sedikit ada kebenaran. Cuman sih masih kurang meyakinkan karena memang energinya tidak terlalu kuat. Oke, itu yang pertama. Lalu kita lanjut yang kedua. Ini gambaran kuntilanak di berbagai daerah. 1. Kuntilanak di Pontianak. Kuntilanak di sini berasal dari perempuan mati beranak. Dia berwajah cantik, berambut panjang dan suka di pohon. Selain itu, dia dipercaya juga punya suara yang menarik. Kuntilanak juga punya apa namanya? Punya dia muncul dengan cara ciri-ciri jenis-jenisnya. Kuntilanak di Malaysia. Kalau di Malaysia, punggungnya lubang dan berambut panjang, mirip kayak sundel bolong di Indonesia. Biasanya kehadirannya ditandai sama wangi bunga kamboja. Kalau kalian ini ketemu sama sosok kuntilanak yang gimana? apa ya? Jenis-jenisnya. Jenis kuntilanak. Keren juga. Kuntilanak punya jenis-jenis. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Seorang anak laki-laki dititipin sama ibunya ke rumah tantenya. Nah, pas malamnya sebelum bobo, bocah itu lagi asik nonton SpongeBob di TV sambil makan ice cream dan ditemani tantenya. Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka ketakutan. SpongeBob night. Ini dari luar negeri nih. Coba. Guys, Liam, come here. goyang. Right now. Goyang guys. What is it? Pada video ini sih kayaknya Just stay right here. sedikit ya real lah, real. Kita bisa bilang real. Cuman karena di luar negeri ya mungkin nggak terlalu apa ya gitu. Otomatis bocah itu langsung berdiri dan minggir dari Tapi memang Setelah video ini viral, cukup mengerikan kalau emang terjadi betul di rumah Anda seperti ini. itu adalah bekas rumah kuno Makanya yang direnovasi ulang. Dan usia rumah kursi-kursi goyang seperti ini sepertinya apa ya, So, apakah sedikit kejadian ini ada agak horor gitu kalau ditaruh di rumah, karena emang dia tuh goyang itu, dan itu disukai oleh makhluk-makhluk yang seperti yang nggak kelihatan itu kadang untuk main-mainannya gitu. Makanya kalau ada kursi goyang di rumah ya sedikit terlihat lebih horor gitu. Mantap. Kita lanjut ya. Laki-laki ini selalu hidup kembali meskipun dia telah dinyatakan meninggal. Sulit meninggal karena ilmu kebal yang dimilikinya. Untuk kedua kalinya karena salah memakan makanan. Malam itu pun semua orang berkumpul di rumahnya untuk membaca tahlil. Namun lagi dan lagi pria itu pun tiba-tiba bangkit untuk kedua kalinya. Hal itu selalu membuat geger semua warga. Ternyata laki-laki ini memang benar-benar tak bisa meninggal. Hal itu disebabkan karena ia memiliki ilmu kebal. Suatu hari ketika ia bertengkar dengan putrinya, tanpa sengaja pria ini pun mengatakan apa kelemahan yang bisa membuat dirinya meninggal untuk selama-lamanya. Lalu dengan penuh keterpaksaan, putrinya pun menyiapkan apa yang telah menjadi pantangan sang ayah. Hari itu ia menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Di saat itulah sang ayah tiba-tiba menjadi sangat sedih ketika
memberitahukan syarat kedua, yaitu ada sebuah tali yang mengikat di pinggangnya. Wanita itu pun kemudian memotong tali yang ada di pinggang sang ayah, hingga membuat pria itu pun menjadi kejam dan terus mengerang. Namun ternyata meski begitu, sang ayah pun tidak kunjung meninggal, hingga sang ayah pun akhirnya meminta persyaratan terakhir, yaitu membuka sebagian atap yang ada di rumahnya. Setelah ketiga persyaratan itu pun dilaksanakan, barulah sang ayah meninggal dunia dan tak bangun lagi, hingga jasadnya pun berhasil dimakamkan. Tapi ternyata semuanya belum berakhir. Arwah laki-laki itu pun bergentayangan ke sana kemari, menemui kerabat, tetangga, serta orang-orang lainnya. Bahkan setiap malam tiba, ia selalu kembali ke rumah. Pria itu suka duduk di kursi singgasananya sambil mendengarkan musik serta meminta minum air dari perasan jeruk purut, seperti yang sering ia lakukan saat masih hidup. Lalu apakah yang menyebabkan pria ini terus menjadi gentayangan, dan apa saja yang bisa membuatnya benar-benar meninggal? Nah, itu adalah efeknya. Sebenarnya sih ada yang benar gitu. Ketika seseorang masih memiliki benda-benda yang berkaitan dengan gaib yang memang diamalkan atau digunakan baik ya dari luar gitu ya, entah susuk segala macam seperti yang di video ini, ya risikonya seperti itu. Ini mungkin ada mungkin yang seperti itu, tapi kadang ada yang sulit ketika dia sudah terkapar, tidak bisa berbaring tapi tidak kunjung datang gitu kan, dalam arti tidak meninggal lah gitu, karena posisinya memang belum dibersihkan jasadnya ini gitu. Nah itu, oke, kita lanjut ya. Sejarah Kuntilanak. Si wanita Kuntilanak berbaju lagi. putih dengan rambut terurai memang bikin bulu kuduk berdiri. Bayangkan saja, wajahnya yang rusak parah, lengkap dengan tangan yang panjang dan kukunya yang tajam, ditambah lagi dengan Ya, wajah betul. yang terbakar dan bau yang tidak enak. Sosoknya yang menyeramkan ini seringkali membuat orang bergidik ketakutan. Hantu kuntilanak memang tidak asing lagi di Indonesia, dan bahkan telah menjadi legenda yang terkenal di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Cerita tentang penampakannya telah menyebar luas, menjadi bagian dari kisah-kisah seram yang sering dibagikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lantas, apakah kalian tahu bagaimana asal-usul hantu kuntilanak ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di channel Berbagi Cerita. Tergantung ceritanya guys. Oke, gak apa. Cerita tentang Oh, masih ada. kuntilanak pertama kali muncul di Kalimantan Barat. Masih ada Legenda ini kisahnya, dimulai guys. dengan pembangunan sebuah kota baru yang terletak di persimpangan dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak, sekitar tahun 1777. Pendirian kota tersebut dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Proyek pembangunan kota ini dianggap penting karena posisinya yang strategis di pinggir sungai, yang menjadi titik kunci dalam rute transportasi. Proses pembangunan berlangsung lancar, sesuai dengan rencana tanpa hambatan yang cukup berarti. Proyek pembangunan kota itu melibatkan banyak orang, termasuk warga lokal dan juga mereka yang datang dari daerah lain. Mereka yang jauh dari tempat tinggalnya memilih untuk tinggal di saung yang telah disediakan, yang berada tak jauh dari lokasi pembangunan. Karena proyek pembangunan kota berlokasi di tengah hutan yang lebat, material yang digunakan dalam pembangunan diambil dari sumber daya alam sekitar, termasuk batu dan kayu yang tersedia dalam jumlah besar. Pada suatu hari, ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon di dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara melengking aneh dari atas pohon yang menjulang tinggi. Nah, betul guys, terputus tapi nggak apa ya. Nanti kita akan cari part selanjutnya. Ini kisah tentang kuntilanak. Oke, kita lanjut. Seorang bocah yang sedang di perjalanan Kuntilanak pulang dari lagi. rumah temannya dengan berjalan kaki ini Tentang kuntilanak, bocah ini merekam sosok mirip kuntilanak di atap rumah warga. kemudian berputar balik arah. Guys, ini real nih, kayak real nih, real tinding guys. Karena di atas loteng, di atas di atas seng gitu. Siapa yang mungkin membuat konten? Tapi ya tak juga, tapi kayaknya sih ini real nih, saya rasa ini. Terekam dengan sangat jelas ada penampakan sesosok
berambut panjang yang berdiri diam di atap rumah warga. Sosok yang diduga kuntilanak itu pun seperti melihat ke arah bocah yang merekam ini, yang sontak membuatnya menjadi merinding ketakutan. Lahir. Oke, kita lanjut yang video selanjutnya. Seorang bocah yang sedang di perjalanan pulang dari rumah. Jadi gini Mang, Akibat melanggar adat istiadat suku Dayak. di desa Dayaknya itu percaya banget sama buaya itu dianggap sebagai leluhur Ya, ya. ini saya pernah dengar nih. Karena kan Betul. pernah ada sejarah dulu, nenek moyang kita itu kan dulu waktu di kampung lama itu sering mencari ikan menggunakan jaring ya Mang. Pada waktu itu kebetulan kakek ini lagi memasang jaring di sungai. Tidak tahu kenapa tiba-tiba anak buaya ada nyangkut Mang di jaringnya. Nah, pas kakek itu ngangkat jaringnya, bila anak buaya itu lagi kayak berusaha membebaskan diri dari jaringnya waktu itu. Terus kakek ini ambillah bawa ke darat, dibebaskannya lah anak buaya ini pelan-pelan dari jaringnya. Terus dia ngomong menggunakan bahasa Kenya. Dia ngomong kayak gini, Cu, kenapa bisa kamu nyangkut di jaring kakek masang jaring di sini untuk nangkap ikan seperti itu kan, tapi menggunakan bahasa Kenya Mang. Nah, tidak lama setelah kakek itu ngomong seperti itu ke anak buaya itu, tiba-tiba gelembung besar itu muncul Mang dari sungai. Itu gelembungnya gede banget sampai kakek itu sempat ketakutan, ini kenapa gitu. Sedangkan posisinya kakek itu lagi megang anak buaya itu. Terus tiba-tiba muncullah sosok buaya besar, 2 ekor buaya besar itu muncul pas di gelembung itu. Terus si kakek sempat takut karena takutnya si buaya ini salah paham kalau dia mau ngambil anaknya itu. Nah, tidak lama setelah itu si buaya makin mendekat nih Mang, makin mendekat ke tepian. Terus si kakek mendekat juga tanpa rasa ragu karena si kakek ngerasa saya tidak niat jahat, saya niatnya baik untuk nolong anaknya gitu kan. Terus si kakek ngomong menggunakan bahasa Kenya juga ke ibu buayanya. Dia ngomong kalau saya tadi nyelamatin anaknya yang nyangkut di jaring saya, dan saya selamatin, bukan saya mau ambil seperti itu. Terus si buaya langsung netesin air mata gitu Mang. Itu ibu buayanya langsung netesin air mata. Ya. Tapi ini mungkin terputus nih kisahnya nih. Sama nih, nanggung. Aduh, itu nggak apa. Tapi kalau sejarahnya itu memang saya pernah dengar tentang masalah adat istiadat di Dayak, dan jangan melanggar hal-hal tersebut karena nanti ada efek-efek negatif yang terjadi kepada kita. Makanya ketika kita datang ke suatu tempat atau ke suatu wilayah yang memang bukan wilayah kita pahami atau bukan wilayah yang kita tinggali, termasuklah kita ibaratnya orang baru itu, maka kita harus sopan santun dan menanyakan mungkin ya hal-hal yang berkaitan tentang adat istiadat kepada kepala suku ataupun kepala desa akan gitu. Itu supaya menghindari yang namanya hal-hal yang kita inginkan gitu, supaya kita juga terhindar dari bahaya. Oke, kita lanjut. 5 larangan dari suku Dayak. Yang nomor 3 ini jika dilanggar bisa sampai kehilangan Salah satu kaitannya dengan yang tadi. Yang pertama, jangan main-main dengan mandau. Mandau ini adalah senjata keramat dari suku Dayak, bentuknya seperti parang. Menurut kepercayaan nih, kalau mandau sudah keluar nih dari sarungnya, dia akan memakan korban. Kedua, dilarang menghina patung kayu. Patung kayu biasa terdapat di depan rumah suku Dayak ini. Patung ini juga merupakan simbol untuk leluhur suku Dayak yang sudah meninggal. Nah, jika ada yang menghina patung ini meskipun di dalam hati, maka orang tersebut akan diikuti makhluk halus seumur hidupnya. Yang ketiga, jangan mempermainkan gadis Dayak atau sampai menyakiti mereka. Nah, ini yang dibilang tadi, kalau para pria sampai mempermainkan gadis Dayak atau melukai mereka, maka pria ini akan kehilangan alat reproduksinya. Yang keempat, bersikap sopan di depan makam suku Dayak. Jika lagi melayat ke pemakaman suku Dayak, maka kita harus berlaku sopan dan bertutur kata yang sopan. Kalau tidak, hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Yang kelima, jangan pernah memandang rendah orang Dayak. Jika kamu memandang rendah suku Dayak, ingat kalau suku Dayak ini merupakan suku terkenal dengan sihir terkuat di dunia. Jadi hati-hati ya guys. Oke, itu
mungkin video yang terakhir yang bisa Ucuy tampilkan. Dan memang beberapa video ini yang saya menarik sebenarnya, yang tadi masalah buaya itu cuman terputus. Nanti saya akan coba cari part selanjutnya, kita akan reaction lagi ya. Tapi itu juga masalah kisah kuntilanak tadi juga saya menarik, dan ya saya senang dengan video-video yang sudah ditampilkan tadi, dan memang cukup bisa menambah wawasan yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Salam semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.